Kota Uddevalla, Swedia bukan kota kosmopolitan atau kota modern yang gemerlap di waktu malam dan dipenuhi dengan gedung-gedung pencakar langit. Uddevalla hanya kota kecil yang tenang, namun indah dan nyaman untuk dihuni. Di kota itu ada seorang gadis cantik bernama Wilma Anderson, baru berumur 17 tahun yang mengalami peristiwa tragis, mengerikan, dan mendukakan. Halo, saya Grace. Mari sama-sama kita ikuti ceritanya. Wilma Anderson, gadis cantik yang dinamis dan penuh semangat menjalani hidupnya, yang punya mimpi akan masa depan yang cerah. Dia sangat mudah bergaul dan banyak teman. Seperti remaja-remaja pada umumnya, Wilma sangat menyukai media sosial. Facebooknya penuh dengan foto-fotonya. Dia memang senang difoto dan memfoto diri sendiri atau selfie. Dia tahu bagaimana cara bergaya di depan kamera. Wilma hidup dengan kakaknya, Emily. Ibunya, Linda, bercerai dengan ayah mereka, Marcus. Rumor beredar ada masalah dengan keluarga itu yang membuat Wilma tidak tinggal dengan ayahnya dan ibunya pun tidak mengizinkan Wilma tinggal bersamanya. Tapi walau begitu, Linda terus terlibat dalam kehidupan pribadi putri bungsunya. Wilma baru berumur 15 tahun saat berkenalan dengan Tishka Ahmed Shabash, seorang pria yang 5 tahun lebih tua daripadanya. Tishka, pacarnya, berdarah Irak. Saat usia 8 tahun, orang tuanya membawanya pindah ke Swedia dan akhirnya menjadi penduduk permanen resmi di sana. Dia tinggal bersama ayah dan ibu tirinya di Uddevalla. Waktu kecil sampai remaja, dia sering dibully dan dihina oleh teman-teman sekolahnya. Entah kenapa. Tapi semakin besar dia menjadi seorang pemberani bermental baja yang tidak membiarkan dirinya dibully lagi. Sifatnya yang keras kepala tidak mengizinkannya untuk menjadi patah semangat. Dan setelah tamat SMA, dia bertransformasi menjadi pria yang tak pernah mundur dari apapun juga. Setamat SMA, dia bekerja di bagian pelayanan sosial anak. Dan tahun 2014 dia mendapat kewarganegaraan Swedia. Waktu Linda tahu anaknya berpacaran dengan pria yang 5 tahun lebih tua darinya, Linda sebenarnya tidak suka. Apalagi waktu tahun 2018, Wilma mengambil keputusan untuk tinggal bersama Tishka dengan menyewa satu rumah di Uddevalla. Hubungan Wilma dan Tishka berawal dengan indah dan sempurna. Tapi semua itu tak bertahan lama karena Tishka begitu mengendalikan Wilma. Wilma dibatasi dengan siapa dia harus berkomunikasi. Wilma harus berdandan berpakaian sesuai dengan keinginan Tishka. Dan Wilma tidak boleh keluar rumah tanpa Tishka. Setelah 2 tahun tinggal bersama Tishka, Linda melihat perubahan besar pada putri bungsunya. Tak ada gairah dalam hidupnya dan selalu tampak murung. Perubahan yang membuat ibunya bersedih. Wilma cuma bisa curhat kepada kakaknya, Emily. Hari itu tanggal 14 November 2019, Wilma menelpon Emily dan bilang kalau dia sudah tidak tahan lagi dengan Tishka. Dia sudah terlalu lelah dengan Tishka yang mengendalikan dan mendominasi hidupnya. Wilma dianggap seperti budak yang harus patuh dengan semua perintah Tishka. Aku akan meninggalkannya, katanya. Di tengah pembicaranya dengan Emily, tiba-tiba Tishka pulang bekerja. Nanti lagi ya, kata Ilma pada Emily. Dia sudah pulang kerja, dan aku akan mengumpulkan semua barang-barangku lalu meninggalkannya. Emily menantikan adiknya pulang ke rumahnya. Hatinya berkata, syukurlah, Wilma akhirnya sadar bahwa Tishka bukan orang yang tepat buatnya. Pada hari itu juga Emily menghubungi Wilma. Dia mau tahu kenapa Wilma belum sampai juga di rumahnya. Tapi teleponnya tak ada jawaban. Emily bertanya-tanya, apakah Wilma dan Tishka sudah kembali berdamai. Esoknya Emily kembali menelpon Wilma untuk mengingatkan kalau hari itu dia ada janji dengan dokter gigi. Lagi-lagi teleponnya tak ada jawaban. Emily menghubungi kantor dokter gigi dan bertanya apakah adiknya sudah ada di sana. Resepsionis bilang kalau Wilma tidak pernah datang ke situ. Emily bingung kemana adiknya. Akhirnya bersama ibunya mereka datang ke rumah kontrakan Wilma dan Tishka. Mereka mengetuk dan menunggu cukup lama untuk akhirnya dibukakan pintu. Ketika pintu dibuka, Linda dan Emily langsung masuk ke dalam rumah tapi hanya sebatas di ruang tamu.
"Di mana Wilma? Kemana dia pergi?" tanya Linda sambil mengamati keadaan Tishka yang cuma berdiri membatu saja. Tampak kalau dia tidak tertarik untuk berbicara. Linda mendesak Tishka dengan mengulang pertanyaannya kembali. Dengan enggan Tishka menjawab. Saat dia pulang kerja jam 17.30, mereka bertengkar hebat dan saat itu Wilma bilang kalau di antara mereka sudah selesai dan dia akan keluar dari rumah. "Kami sudah putus dan Wilma sudah pergi membawa barang-barangnya, tapi saya tidak tahu kemana dia pergi." Dan dia juga bilang kalau dia tidak mau berkomunikasi lagi dengan Wilma dan keluarganya. Wilma hilang. Emily membuat pernyataan di Facebook kalau sudah 4 hari Wilma hilang dan tidak bisa dihubungi. Emily memberikan ciri-ciri adiknya, tinggi 168 cm, berambut gelap, tapi entahlah apakah dia sudah mengecat kembali rambutnya dengan warna lain saat dia hilang. Jika ada yang tahu Wilma atau punya informasi tentang Wilma atau pernah kontak-kontakan dengan Wilma, diminta agar segera menghubungi Emily atau polisi. Keluarga Wilma sangat khawatir. Wilma selama ini selalu menjaga hubungannya dengan keluarganya dan komunikasi tidak pernah putus. Polisi melakukan pencarian masif bersama keluarga Anderson dan teman-teman mereka. Helikopter mencari dari atas dan anjing pelacak juga diturunkan untuk mencari Wilma. Sekitar 5.000 relawan ikut mencari Wilma. 3 hari berlalu sejak Wilma hilang. Tak ada kabar apa-apa dari Wilma. Biasanya dia aktif di Facebook, tetapi kali ini tidak ada lagi postingan-postingan terbaru dari Wilma. Tishka ditanyai polisi. Dia bilang dia tidak tahu kemana Wilma dan pria itu bersikeras kalau dia tidak pernah dihubungi oleh Wilma. Dia cuma tahu kalau Wilma pergi dengan pria lain. Polisi menanyakan keluarga dan teman-teman dekat Wilma tentang pria lain tersebut. Mereka semua bilang kalau Wilma hanya berpacaran dengan Tishka. Tidak mungkin ada pria lain karena pergaulan Wilma sendiri dibatasi oleh Tishka. Orang tua Wilma bilang kepada polisi sejak berpacaran dengan Tishka, Wilma berubah 180 derajat. Dia bukan lagi orang yang suka bergaul dan hidupnya dikontrol oleh Tishka. Pergi dengan teman-teman wanitanya saja nggak boleh. Bagaimana bisa ada pria lain? Emily bercerita juga kepada polisi kalau beberapa bulan terakhir Tishka bersikap terlalu keras kepada Wilma. Tishka bahkan menaruh alat GPS pada ponsel Wilma agar bisa melacak keberadaan gadis itu kapan saja dan di mana saja. Sekali lagi, bagaimana bisa ada pria lain? Polisi juga menanyai tetangga-tetangga Tishka. Mereka bilang mereka mendengar pertengkaran dengan suara yang begitu keras antara Tishka dengan Wilma. Mereka memang sering bertengkar, tapi pertengkaran kali ini begitu keras dari biasanya, sehingga mereka khawatir dan datang ke rumah Tishka. Saat mendekati rumah tersebut, tiba-tiba semua terhenti. Tak ada pertengkaran lagi. Itu sekitar jam 18 sore. Tetangga tak jadi mengetuk pintu karena dia pikir pasangan kekasih muda itu sudah berdamai, seperti yang sudah-sudah. Seperti yang terungkap pada SMS-SMS mereka yang dipublish ke pers, beberapa hari sebelum Wilma hilang, Wilma sempat mengirim SMS kepada Tishka. "Hubungi aku jika kau sudah bisa percaya kepadaku." Dan Tishka membalas, "Hubungi aku jika kau sudah berada di tempat yang baru." Wilma memang berusaha mempertahankan cintanya kepada Tishka dengan menuruti kemauan Tishka, sehingga seberapapun hebohnya pertengkaran mereka, akhirnya mereka berdamai lagi. Tapi setelah pertengkaran kali ini, Wilma hilang tanpa bekas. Kepada polisi, Tishka bilang kalau dia tak pernah meninggalkan rumahnya sejak Wilma pergi. Polisi menyita GPS yang terpasang di mobil dinas Tishka. Pada tanggal 14, pada hari di mana Wilma terakhir berbicara dengan Emily di telepon, Tishka meninggalkan rumah untuk pergi ke supermarket dan di CCTV di sana menangkap keberadaannya di sana pukul 14.30. Ketahuan kalau Tishka sudah 2 kali berbohong kepada polisi. Pertama soal pria lain, kedua soal tak pernah meninggalkan rumah. Faktanya terungkap dari GPS di mobil kalau dia pergi kerja dari tanggal 14 hari Kamis sampai hari Senin. Dan selama beberapa hari itu dia bekerja mengunjungi rumah-rumah kliennya. Tapi secara bersamaan Tishka sering pulang ke rumahnya pada jam-jam kerjanya.
Polisi curiga buat apa dia pulang pada jam kerja padahal dia tahu kalau Wilma sudah tidak ada lagi di rumah. Dari GPS yang terpasang di ponsel Tishka, polisi juga menemukan kalau pada hari pertengkaran itu, pada tanggal 14 November itu, Tishka meninggalkan rumahnya pada pukul 18.30. Ada saksi mata yang melihat Tishka berjalan di jalur khusus motor, memakai pakaian serba hitam dengan sikap yang masa bodoh dan cuek, berkeliaran begitu aja di sepanjang jalan raya. Malam itu dia diambil oleh polisi untuk dibawa pulang. Polisi bertanya kenapa dia berjalan di jalan raya. Tishka bilang tadinya dia mau pulang naik kereta tapi kemudian memutuskan untuk jalan kaki saja. Saat itu polisi tidak menahannya karena memang tidak ada alasan untuk menahannya. Tapi kini polisi punya alasan untuk menahan Tishka karena dia sudah berbohong kepada polisi. Tanggal 19 November, polisi menggerebek rumah Tishka dan menahan pria itu. Rumah diperiksa dengan menyeluruh. Secara kasat mata, rumah itu bersih. Tapi ada yang aneh. Tas dan jaket Wilma masih tergantung di hanger. Linda bilang tidak mungkin Wilma pergi tanpa tasnya. Lagi pula, musim sudah masuk ke musim dingin. Nggak mungkin dia keluar tanpa jaket. Polisi menggunakan luminol, zat kimia yang mengeluarkan warna kebiruan untuk mendeteksi adanya darah di seluruh ruangan di rumah Tishka. Yang tampak lewat sinar biru luminol itu sungguh-sungguh mengerikan. Polisi menemukan begitu banyak noda darah pada dinding dan lantai. Ada noda darah dan percikan darah di setiap kamar. Dan juga ada jejak darah di lantai, mulai dari ruang tamu sampai ke kamar tidur. Di kamar tidur itu sendiri, di permukaan ranjang, tampak seperti sesuatu yang besar dan berat yang diseret sehingga meninggalkan jejak. Juga di bawah sinar biru luminol, menunjukkan bentuk torso di atas tempat tidur. Forensik juga menemukan sisa-sisa jaringan otot pada pisau dapur dan di dinding ruang tamu. Sementara sprei yang ditemukan di tong sampah itu penuh dengan darah. Melihat begitu banyak jumlah darah di rumah itu dipastikan tidak mungkin si korban bisa berdiri dengan luka-luka yang masif itu. Tapi siapapun yang melakukannya, dia berhasil membersihkan darah-darah itu dengan baik sekali. Tapi luminol membuka semuanya. Detektif memutuskan untuk mendatangi Tishka yang sudah diamankan di kantor polisi untuk memberitahu penemuan-penemuan mereka. Tishka berkelit. Sangat tidak mungkin katanya. Kalau ditemukan begitu banyak noda di rumahku, aku pasti sudah tahu karena aku tinggal di situ. Pada tanggal 28 November, 2 minggu setelah Wilma dinyatakan hilang, sekali lagi polisi datang memeriksa rumah Tishka. Kali ini membawa anjing khusus pelacak mayat. Ketika masuk ke kamar tidur, anjing itu langsung bersikap yang mengindikasikan kalau ada jasad atau sisa tubuh manusia di situ. Juga tercium bau busuk walaupun tidak terlalu menyengat. Meskipun faktanya polisi sudah memeriksa rumah, pawang anjing dan anjingnya terus memeriksa kamar tidur. Dan akhirnya anjing hanya bereaksi pada satu tempat, yaitu di lemari pakaian. Polisi membuka lemari dan dilihat ada satu koper di dalamnya. Polisi berpikir barang-barang itu semua sudah diperiksa sebelumnya, tapi tetap saja dia mengeluarkan tas itu dari dalam lemari dan membukanya. Di dalamnya ada satu benda besar dibungkus dengan kertas dan aluminium foil, lalu dibungkus lagi dengan selotip. Lagi-lagi ditemukan noda darah di dalam koper. Semua temuan itu dikirim ke laboratorium forensik dan terungkap kalau sesuatu yang terbungkus kertas dilapisi foil dan selotip itu adalah kepala Wilma. Ditemukan juga sidik jari Tishka pada foil dan selotip. Gadis cantik malang itu menderita serangan benda tumpul di kepala dan matanya, serta cedera lain di daerah di dekat kepala akibat pemenggalan. Keluarga Wilma diberitahu apa yang telah terjadi pada putri mereka. Mereka memang telah mempersiapkan mental untuk menerima berita yang paling buruk. Tapi berita itu tetap saja membuat mereka hancur hati, menangis dengan rasa duka yang menyayat hati. Selama sidang berlangsung, Tishka sama sekali tidak menunjukkan penyesalan atau perasaan apapun juga. Keluarga Wilma memohon kepadanya untuk memberitahu di mana dia menyembunyikan sisa tubuh Wilma.
Tiska memandang wajah-wajah yang berurai air mata itu dengan pandangan dingin dan masa bodoh. Dia malah mengacungkan jari tengahnya kepada keluarga Wilma. Tishka Ahmed Shabash dijatuhi hukuman seumur hidup dan boleh mendapatkan bebas bersyarat setelah 10 tahun masa hukumannya. Tishka bertahan dengan pengakuan kalau dia tidak bersalah. Dia pun mengajukan banding. Setelah peninjauan kembali, Pengadilan Tinggi mengubah hukumannya dari hukuman seumur hidup menjadi penjara 18 tahun penjara. Perubahan itu berdasarkan fakta bahwa penyebab kematian yang pasti tidak ditemukan dan tidak bisa dibuktikan. Kacau banget ya. Segitu sadis dan brutalnya pembunuhan itu terjadi hanya karena tak tahu penyebab kematian yang pasti, terus hukumannya berkurang. Gila ini. Gila banget. Tishka itu bahkan layak mendapatkan hukuman mati. Tapi sayang sekali negara Swedia sudah menghapus hukmat sejak tahun 1973. Bahkan pelaksanaan hukmat itu sendiri terakhir dilakukan itu tahun 1910. This is so unfair. This is so unfair. Nggak adil banget buat Wilma dan keluarganya. Kiranya Wilma Anderson bisa beristirahat dengan tenang dalam tidur panjangnya. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda semua yang sudah mengikuti kisah ini sampai selesai. Jika baru menemukan channel ini, please subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang. Terima kasih juga buat Anda yang selalu setia di channel ini. Jangan lupa like, tuliskan pendapat Anda atas kasus ini, dan share ya. Oke, I love you all. Bye.